Coba bayangin deh, gimana kalau antibiotik, senjata paling ampuh kita ngelawan penyakit, tiba-tiba nggak mempan lagi. Infeksi yang tadinya sepele bisa jadi ancaman nyawa. Nah, krisis ini tuh beneran nyata, dan para ilmuwan lagi kerja keras banget. Hari ini kita bakal bedah sebuah terobosan yang luar biasa. Gimana mereka pakai sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali, yaitu gelombang suara, buat menciptakan senjata baru dalam perang melawan bakteri super. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngelihat seberapa gawat krisisnya, terus kita bakal kenalan sama jagoan baru dari tempat yang nggak terduga. Kita juga akan selami gimana caranya suara bisa memasak senyawa kimia, ngebuktiin kalau hasilnya asli, ngadu langsung sama bakteri E. coli, dan terakhir, kita renungin bareng-bareng apa artinya semua ini buat masa depan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih penelitian ini penting banget dan mendesak? Semuanya berawal dari satu ancaman global yang makin hari makin serius. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi dunia medis sekarang. Apa jadinya coba kalau pilar utama pengobatan modern ini runtuh? Nah, pertanyaan inilah yang bikin para peneliti harus mikir keras, benar-benar di luar nalar. Kenali nih musuh kita, resistansi antimikroba atau AMR. Gampangnya gini, ini tuh kondisi pas kuman-kuman jahat itu berevolusi. Mereka jadi pintar, mereka belajar caranya ngelawan obat yang seharusnya membunuh mereka. Jadi makin kuat deh. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, udah ada dari tahun 1950-an, tapi sekarang skalanya udah jadi krisis kesehatan global. Nah, di tengah pencarian senjata baru ini, tiba-tiba muncul seorang kandidat juara dari tempat yang sama sekali nggak kita duga sebelumnya. Kenalan yuk sama dibenzal aseton. Namanya emang ribet, tapi kemungkinan besar Anda pernah pakai ini di kulit. Yup, senyawa ini tuh bahan yang umum banget di produk tabir surya buat ngelindungin kita dari sinar UV. Siapa sangka kan? Di balik tugasnya sehari-hari, ternyata dia punya bakat terpendam sebagai pembasmi bakteri. Jadi, poin utamanya itu bukan cuma soal apa yang bisa dilakukan senyawa ini, tapi juga gimana cara pembuatannya. Disinilah letak keajaibannya, lewat sebuah pendekatan revolusioner yang disebut kimia hijau. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada metode tradisional. Lelet, bisa makan waktu berjam-jam, prosesnya ribet, dan hasilnya seringkali di bawah 50%. Nah, di sisi lain, ada metode baru namanya sonokimia. Prosesnya cuma hitungan menit, hasilnya melimpah, dan jauh lebih ramah lingkungan. Ini bukan sekedar perbaikan biasa, ini lompatan besar. Kok bisa suara ngelakuin ini semua? Gini ceritanya, gelombang suara ultrasonik ditembakkan ke dalam larutan kimia, terus dia menciptakan jutaan gelembung super kecil. Proses ini namanya kavitasi. Gelombang-gelombang ini lalu pecah dengan dahsyat banget dan melepaskan energi panas dan tekanan yang luar biasa di titik-titik super kecil. Bayangin aja ada jutaan panci presto seukuran molekul yang bekerja barengan, memasak reaksi kimia dengan kecepatan super tinggi. Nah, yang seru dari grafik ini, kita jadi bisa lihat resep yang paling pas. Di menit pertama, hasilnya udah lumayan. Tapi coba lihat di menit keempat, hasilnya langsung meroket sampai lebih dari 76%. Itu dia titik emasnya. Uniknya, kalau dilanjutin sampai 5 menit, hasilnya malah turun. Ini bukti kalau presisi waktu itu jadi kunci banget di metode ini. Angka ini benar-benar luar biasa. Hasil optimal lebih dari 76% cuma dalam waktu 4 menit. Itu lebih cepat dari waktu Anda bikin kopi. Kalau dibandingin sama metode lama yang butuh berjam-jam buat hasil yang lebih sedikit, wah ini sih revolusi efisiensi namanya. Oke, kita udah berhasil bikin sesuatu dengan super cepat. Tapi pertanyaan selanjutnya, ini beneran senyawa yang kita mau bukan? Dalam sains kan kita nggak bisa cuma berasumsi, semuanya harus dibuktikan. Para peneliti ini pun langsung jadi detektif. Mereka melakukan serangkaian tes forensik. Tes kromatografi cuma nunjukin satu noda, artinya sampelnya murni. Terus mereka ukur titik lelehnya dan angkanya pas banget sama data di benzal aseton. Buat mastiin lagi, mereka lakuin tes sidik jari molekuler buat dapat bukti yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan inilah dia buktinya. Anggap aja grafik ini kayak timbangan super akurat buat molekul. Puncak tertinggi itu nunjukin berat molekul dari senyawa yang mereka buat, yaitu 234,1. Angka ini tuh kayak KTP-nya di benzal aseton. Sah, mereka berhasil menciptakan senyawa yang tepat.
Dengan produk yang udah terbukti asli, sekarang tibalah waktunya pertarungan sesungguhnya. Senyawa yang lahir dari gelombang suara ini bakal kita adu langsung sama bakteri E. coli yang terkenal bandel. Yang kita lihat ini adalah arena pertarungannya. Cawan Petri yang isinya jutaan bakteri E. coli. Terus di lubang-lubang kecil itu dimasukinlah di benzal asetokinon. Coba lihat deh area bening yang melingkar itu. Itu adalah zona kematian, di mana senyawa kita berhasil membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Keren banget kan? Nah, tabel ini ngasih kita angka di balik kemenangan itu. Semakin tinggi konsentrasi di benzel asetonennya, semakin luas area yang berhasil dia taklukkan. Dan ini nih bagian paling kerennya. Di konsentrasi 15%, zona hambatnya itu mencapai 2,011 mm, bahkan sedikit melampaui amoksisilin, antibiotik standar yang dipakai sebagai pembanding. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Senyawa yang asalnya dari bahan tabir surya dan dibuat pakai suara ini, kekuatannya ternyata setara dengan antibiotik yang biasa kita minum. Ini adalah penemuan yang sangat-sangat menjanjikan. Jadi, sekarang mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua penemuan ini buat kita semua? Ada 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, kita punya metode baru yang jauh lebih ramah lingkungan, cepat, dan efisien. Kedua, kita nemuin kandidat senjata baru dalam perang melawan bakteri super. Dan ketiga, ini adalah kemenangan ganda. Sebuah kemajuan buat kimia yang lebih hijau, sekaligus ngasih harapan baru buat dunia kedokteran. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini. Kalau hari ini suara bisa bantu kita bikin obat, mungkinkah di masa depan nanti suara bukan lagi sekedar alat, tapi malah jadi salah satu bahan kunci dalam resep obat-obatan canggih generasi berikut nih? Semua pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.